Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alimil jabbar, muqawwiril laili 'adan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar di Masjid Istiqlal rahimakumullah. Dan juga kami menyapa bapak ibu yang menyimak dari streaming Masjid Istiqlal TV atau melalui YouTube yang berada dimanapun berada pada saat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore yang cerah ini kita diberikan oleh Allah, yaitu hidayah dan taufik, sehingga ringan rasanya kita melangkahkan kaki ke tempat ini. Tentunya ini semua adalah berkat, yaitu hidayah, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ramai hari ini jamaah yang salat asar di Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan juga dengan ramainya kita di tempat ini, kita salat asar berjamaah, lalu kita lanjutkan pengajian hawamis di Masjid Istiqlal ini. Mudah-mudahan kita juga senantiasa selalu diberikan oleh Allah cucuran rahmat dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat di Masjid Istiqlal dan dimanapun anda berada, marilah sama-sama kita lanjutkan kegiatan ibadah kita dengan mengikuti taklim pengajian di sore hari ini. Mudah-mudahan kita hari ini mengaji dapat menambah ilmu dan wawasan, dan tentunya insya Allah akan diberikan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari ke-12 di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan yang kita saat ini berada di hari tasyrik, di mana kita masih ada saudara-saudara kita yang menunaikan kurbannya, masih diperbolehkan, disunahkan untuk berkurban di hari tasyrik atau di hari ke-12 ini, yang insya Allah akan dilanjutkan terakhir besok. Dan juga lantunan takbir, ya, kita manfaatkan untuk kita basahi lisan kita sampai besok sore kita bertakbir selepas sholat maupun dimanapun kita berada. Bapak ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Saya akan membaca kitab, melanjutkan kajian pada hari yang kemarin, yaitu masih dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, melanjutkan tentang babul ilm, yaitu bab tentang ilmu. Karena dengan ilmu, ya, hati kita akan cerah, hati kita akan bersinar, dan juga pikiran kita akan jernih, ya, berkat adanya ilmu. Ya. Kalau tidak ada ilmu, tentunya ibadah kita akan tidak ada maknanya, akan sia-sia. Makanya penting disampaikan tentang bab mengenai ilmu. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Telah berkata pengarang kitab ini,
kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya, beliau berasal dari India Selatan. Ya, Malebar itu dari negara India. Ya, di mana beliau menulis kitab ini, ya, di mana beliau mengutip hadis Nabi, di mana Nabi mengatakan, wa Ahmad an Muaz la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Apabila Allah memberi hidayah, petunjuk, ya, maka kepada orang, ya, kepada seseorang itu, ya, ketika Allah, ya, Allah memberi hidayah, ya. Jadi ada orang yang, ya, memberi jalan, ya. Contohnya dia menasehati orang, dia, ya, memberikan petunjuk kepada orang sehingga orang tersebut, ya, menjadi berubah karena jasa dia, karena perbuatan dia, karena lisan dia. Di sini kata Nabi, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Apa yang ia lakukan itu, kata Nabi, lebih baik untukmu daripada dunia dan seisinya. Jadi ini pertama dalil tentang keutamaan kita mengajak orang untuk melakukan amal-amal baik, amal ibadah. Apalagi gara-gara kita orang itu bisa masuk Islam. Wah, ini dahsyat sekali. Kita ngajak orang yang tadinya non-muslim, ya, tadinya belum beragama Islam, kita ajak dia untuk menjadi orang Islam. Itu kata Nabi, itu akan diberikan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini luar biasa. Ya, jadi kita punya kewajiban dakwah, mengajak orang, ya, ya tentunya tidak dengan paksaan. Ya, la ikraha fid din. Itu Allah katakan tidak ada paksaan di dalam, ya, agama. Ya. Tetapi mengajak harus. Ya, ya, maksudnya apa? Ya, memaksa misalkan, ya, dengan cara kekerasan itu nggak boleh. Tetapi kalau mengajak, memberikan pencerahan, ya, kalau agama Islam ini adalah agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah, lalu orang itu tiba-tiba, ya, tertarik dengan agama Islam, ya, sehingga ia masuk Islam, maka berkat kita itu Allah akan berikan kepada kita ganjaran, yaitu pahala, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita lihat dunia ini, masya Allah, ya, apa aja ada di dunia ini, ya. Tapi kalau kita melakukan amalan ini, Allah akan berikan, yaitu, ya, dunia dan seisinya. Wa Ibnu Najjar an Ibnu Abbas. Nah, dilanjutkan kata Nabi dari Ibnu Najjar, dari Ibnu Abbas, al-gudu warwahu ilal masjid fit ta'limil ilmi afdalu indallah minal jihad fi sabilillah. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu perlu dicatat, kata Nabi, barang siapa yang ke masjid, ya, pergi ke masjid. Ya, ini kalau saya lihat jamaah yang saat ini rajin-rajin semua ke masjid. Ya, baik di rumahnya maupun ke Istiqlal. Ya, rajin. Kalau saya lihat jamaah di sini jamaah yang rajin sekali. Ya, apalagi di rumahnya itu kan. Ya, pokoknya kalau dengar azan, sebelum azan sudah di masjid. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Kalau kayak begini, wah, luar biasa. Ya, insya Allah calon penghuni surga. Nah, di sini kata Nabi, al-gudu wal warwah. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi dan sore hari. Ya. Ini kayak sekarang nih, sore hari. Fi ta'limil ilm, yaitu tujuannya untuk mengajarkan ilmu. Ya. Afdalu indallah, lebih afdol di sisi Allah daripada jihad
fisabilillah. Weh, dahsyat. Ya. Jadi jangan dikira kita pergi ke masjid ini ya tidak bukan jihad, ternyata lebih baik daripada jihad fisabilillah. Tetapi ke masjidnya ngapain? Ya, kalau ke masjidnya mohon maaf ya cuma numpang lewat. Ya, nah ini ya mungkin malaikatnya mau nyatetnya juga ragu-ragu kan. Ini mau ngapain nih orang nih kan? Tetapi pergi ke masjid untuk mengajarkan ilmu. Udah sholat di dalamnya, udah sholat asar, lalu ngajarin nih, ngumpul di sini misalkan, ya ngajak keluarga anaknya, ya ngajarin Al-Quran, ada Al-Quran di sini, diajarin alif bata misalkan, ya a-fataha, a-kasroi, alif fataha, alif kasroi, ya alif doma'u, a-i-u. Ini kalau ngajarin itu aja Pak, ikro, itu juga merupakan pahala, ya. Makanya datang ke sini ngajarin anak-anak kita ya Al-Qur'an. Kata Nabi itu lebih baik ya, lebih afdol di sisi Allah daripada kita jihad ya di jalan Allah. Jadi perang itu kan wah luar biasa beratnya Pak. Jihad di medan perang seperti Nabi dan para sahabat itu kan jihad. Ya, ternyata masih kalah dengan kita datang ke masjid, ya, datang ke masjid untuk mengajarkan ilmu. Nah, ini penting, ya. Jadi hari-hari kita selalu dihiasi dengan ilmu, ya, ilmu. Nah, yang berikutnya, wa Tabrani an Ibni Mas'ud ayyuma rajulin ata'allahu ilman faqatama'u aljamahullah yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Kata Nabi dari Ibnu Mas'ud, ya, tiap sesuatu, ya, tiap orang, ya, tiap seseorang yang Allah berikan ilmu. Ya, kita kan dari kecil belajar ya Bu, Pak. Kita dari kecil kan belajar, ya, diajarin sama guru, sama ustadz, sama kiai. Sehingga kita bisa sholat dengan baik, sehingga kita bisa baca Al-Quran, Masya Allah dengan baik, ya, baca Al-Quran kita lancar, ya, nggak lagi a i u e o, ya, tetapi sudah lancar bacanya. Ketika kita sudah lancar bacanya, apa? Ya kata Nabi, ya, barang siapa yang diberikan ilmu, tetapi ia menyembunyikan ilmunya, ya, maka Allah nanti akan Allah akan ikat ya mulutnya ya disumpal, diikat di hari kiamat ya dengan api neraka. Jadi Masya Allah hati-hati ya. Ini juga kita harus hati-hati yang memiliki ilmu. Ya, kita punya ilmu kadang-kadang jangan bakhil, jangan pelit. Nggak boleh pelit dengan ilmu, Bu. Ya, Bu ya. Tidak boleh pelit dengan ilmu. Ya, kalau orang nanya kepada kita bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara wudhu yang baik, kita nggak ngajarin, kita sembunyikan. Ini kata Rasulullah, nanti nauzubillah, ya, orang itu akan disiksa, mulutnya akan dilajam ya dengan siksa api neraka sebab menyembunyikan ilmu. Jadi hati-hati ya, kita ini yang sudah bisa ya belajar tentang agama, faham tentang agama ya, saya kira di rumah kita masing-masing ini kan ya kita sering ada pengajian ya, ada ustadz-ustadz yang ngajarin. Lalu kita bisa baca Al-Quran, bisa ngerti agama, lalu kita ajarin ke orang. Atau ada orang nanya kepada kita, nggak boleh disembunyikan ilmu itu. Harus kita amalkan. Nah, ini hati-hati tentang sesuatu atau yang dalam sebuah ilmu. Nah yang berikutnya, penjelasan yang berikutnya, wan Nasa'i an Abi Hurairah
man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi wajah Allah la yata'allamuhu illa liyusiba ghardan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Nah, ini juga hadis sahih. Barang siapa, kata Nabi, yang belajar ilmu, di mana dia belajar nuntut ilmu itu ya, mimma yabtagi bihi, yang dia cari itu tidak semata-mata mencari ridho Allah ya. Jadi kalau orang ada yang mencari ilmu, ada yang nuntut ilmu, ngaji misalkan ya, kita ngaji di rumah kita, di dekat masjid kita, itu kita ngaji niatnya bukan karena Allah ya. Di sini dikatakan ya, untuk tidak cari ya, yang seharusnya ia mencari keridhaan Allah, tetapi dia tiba-tiba belajarnya itu mencari selain Allah ya, atau dunia ya. Kadang kan orang nyari ilmu itu untuk kekayaan ya, saya pengen jadi orang kaya ya, nanti saya belajar S1, S2, S3 misalkan, S4 mungkin ada. Kita belajar terus sampai setinggi-tingginya, itu untuk apa? Bukan untuk Allah, bukan untuk cari keridhaan Allah, tetapi untuk apa? Untuk selain Allah. Nah, di sini apa? Kata Allah, nanti di surga dia tidak akan ya, di hari akhir tidak akan mencium baunya surga di hari kiamat, nauzubillah. Jadi jangan sampai niat, Pak. Ini jaga niat kita baik-baik ya. Kita datang ke sini ini untuk apa? Ya. Kita datang ke Istiqlal ini mau ngapain? Ya. Hati kita itu memang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Hati kita hanya Allah yang tahu, Pak. Ya. Ya. Hati kita, niat kita hanya diri kita dan Allah yang tahu. Orang lain di sebelahnya tidak tahu. Kita ini mau ngapain, niatnya apa, tujuannya apa. Makanya perbaiki niat. Perbaiki niat kita. Perbagus niat, perbaiki niat kita. Jadi hati ini jangan ya bergeser ya. Kadang-kadang kan ya, tadinya niatnya memang lillahi ta'ala, tetapi di tengah jalan berubah ya, berubah. Nah, ini juga hati-hati dengan lintasan-lintasan hati kita sekalian. Nah, yang berikutnya, di sini dikatakan wabni maja'anhu man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama. Barang siapa yang belajar, yang mencari ilmu, yaitu untuk menandingi para alim ulama ya. Jadi belajarnya pengen nandingin ulama ya. Jadi ulamanya mau ditandingi sama dia ya. Au yumari ya, atau mendebat ya, bihi sufaha ya, itu mendebat para alim ulama ya. Jadi dia ingin pandangan orang kepadanya ya. Jadi au yumari bihi sufaha. Jadi niat yang keduanya itu agar orang lain memandang dia. Ini hati-hati, Pak. Ya. Kalau kita belajar ya, nuntut ilmu itu tujuannya untuk mendebat ulama, untuk menandingi ulama ya, untuk dipandang agar kita ini orang yang baik, orang yang alim. Dan yang ketiga, wa au yasrifu bihi wujuhan nas, dan juga memalingkan pandangan kepada orang lain. Nah, yang kedua tadi mendebat orang yang bodoh ya. Jadi orang cari ilmu itu agar supaya kita ini paling pinter ya, sehingga kita debat deh, kelihatan tuh ya orang bodoh, orang bodohnya. Dan yang ketiga, agar memalingkan pandangannya kepada kita ya. Ilaihi adkhalahul jahannam. Kalau ada niat-niat itu ya, niat-niat nuntut ilmunya tujuannya seperti itu, maka kata Nabi, ia akan
dimasukkan ke dalam jahannam. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, yang terakhir juga sama kaitan dengan niat ya, karena niat ini ya adalah bagian Pak, bagian yang tak terpisahkan dari ibadah kita Pak. Ya, sholat harus pakai niat, betul nggak? Kalau Bapak tadi sholat asar nggak pakai niat, batal, karena rukun itu kan niat kan, ya. Usolli. Haji juga gitu kan, haji, ya, niatnya labbaik Allahumma hajjan. Kalau nggak pakai niat itu kan rukun. Haji ya, niat itu rukun, ya. Itu sholat, dalam sholat juga sama, ya, itu menjadi rukun sholat, ya. Nah, nuntut ilmu juga sama, harus pakai niatnya tentu, ya, niatnya tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir masih kaitan juga tentang ilmu, di mana di sini dikatakan wabni abidunya wal Baihaqi anil Hasan mursalan, di mana dari abidunya, dari Baihaqi, dari Hasan, hadis ini mursal. Ma min abdin yaktubu khutbatan ilallah sa'iluhu anha yaumal qiyamah ma arada biha. Kata Nabi, ya, tidaklah seorang yang berkhutbah, ya, ada orang yang berkhutbah atau berceramah, yaktubu khutbatan, di mana dia berkhutbah atau berceramah itu, ya, ilallah sa'iluhu anha, ya, di mana dia berceramah itu nanti akan ditanya oleh Allah, ya. Jadi Allah akan tanya nanti yaumal qiyamah ma aroda biha, di hari kiamat Allah akan tanya penceramah itu, ya, ditanya oleh Allah, apa tujuan kamu berceramah, ya. Jadi hati-hati, jadi penceramah ini juga Pak, berat Pak, ya. Bapak Ibu ngundang penceramah di rumah, di masjid dekat rumah, itu godaannya berat, ya, godaannya berat, ya. Diundang kadang-kadang, ya mohon maaf, ya harus transportnya sekian, ya, sekian gitu kan. Nah, itu menjadi ya suatu yang berbahaya. Kenapa? Karena di sini nanti Allah akan tanya, niatnya apa dia ceramah, niatnya apa dia berkhutbah, ya, yaitu apa mau cari amplop, maaf, ya, kayak begitu ya. Padahal amplop di rumah banyak kan, amplop kosong semua. Ya, padahal Ustadz nggak nerima amplop, ya. Apakah niatnya seperti itu? Atau ingin menjadi orang populer? Ya, mohon maaf, kadang-kadang ada juga yang pengen populer, jadi penceramah, wah hebat, ya, dipanggil sana sini sehingga populer, niatnya seperti itu. Nanti ditanya tuh sama Allah di hari kiamat. Ya, makanya Bapak jangan anggap biasa tuh penceramah-ceramah itu berat Pak, ya. Penceramah itu berat, ya enggak, ya. Jadi dihargailah penceramah itu. Maksudnya bukan dihargai kayak uang gimana, teman. Nanti di hari kiamat tuh paling berat Pak, ya, paling berat penceramah itu, ditanya sama Allah. Kayak saya juga ditanya nih kan, ya, ngajarin seperti ini, ceramah seperti ini, niatnya untuk apa, ya? Apakah ingin popularitas? Apakah ingin dunia? Nah, itu serem juga itu kita kan. Ya, jadi ini niat lagi Pak, kembali kepada niat. Ya, makanya hati-hati, ya, kita, ya, melihat niat-niat kita ini harus baik, ya, tujuan kita harus baik. Ya, memang berat Pak ujiannya. Ya, niat itu ya namanya kolbun. Di diri Bapak itu ada hati Pak. Bapak Ibu, di dalam diri Ibu itu ada hati Pak, kecil. Ya, inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat jasadu kullu wa idzal fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging Pak. Nih, di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kecil daging itu, apabila itu baik, maka baik semua amalan kita.
Apabila itu segumpal daging itu buruk, maka buruk semua anggota badan kita semua. Apa yang kecil itu, kata Nabi, adalah hati. Ya, hati. Jadi hati itu nahkoda, Pak. Dalam diri kita hati itu nahkoda, Bu. Ya, hati itu nahkoda yang mengarahkan kemana? Makanya istafti kolbak. Kata Nabi, kalau kalian ragu, ya kadang-kadang kan ibu ragu ya, ini benar apa enggak? Saya mau lakukan ini betul apa enggak? Itu tanya sama hati, Pak. Tanya sama hati kita. Ya, karena hati itu nggak bisa bohong. Ya, kata cari minta fatwa kepada hati kita, kata Nabi, istafti kolbak. Minta fatwa kepada hatimu. Jadi ini kita tanya, ini nahkoda kita ini ada di dalam hati kita. Makanya ini ya ditanya nanti ya bahwa hati kolbun salim ya yang akan bertemu dengan Allah, itulah hati yang selamat ya. Omal wabanun illa man atallahu biqalbin salim ya. Sungguhnya yang akan berjumpa dengan Allah nanti adalah hati kita yang selamat. Ya, makanya hati harus dijaga Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai melenceng hati kita ini. Ya, niat itu adanya di dalam mana? Ada di hati kita semua. Ya, jadi ini nggak tahu hati kita ini adalah nakoda. Kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Maka semua amalan-amalan yang kita lakukan, baik sholat, baik ya menuntut ilmu, atau juga kita mungkin profesinya sebagai guru mengajar, atau profesinya kita sebagai penceramah. Dalam kitab ini kan jelaskan begitu. Itu sebaiknya jaga hati kita. Sebelum kita melakukan amalan itu, hati kita, niat kita harus lurus. Ya, bismillah, sebelum kita berangkat, bismillah, niatnya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah dengan niat yang baik, amalan semua ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, mengingat waktu ya sudah setengah jam ya pengajian ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan semata-mata tentunya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini suatu saat Bapak Ibu tergerak semakin rajin ibadah. Ya. Atau Bapak Ibu mengajak ya, keluarganya, suaminya, istrinya untuk sholat yang rajin, atau untuk mengaji lagi, menuntut ilmu agama. Ya, itu kan ya pahalanya ngalir terus kita tuh. Ya, saya dapat pahala, Bapak Ibu dapat pahala terus ngalir. Menjadi pahala yang jariah, yang berjalan terus. Ya, apalagi tadi ya bisa kita, karena kita orang itu bisa masuk Islam, ya bisa masuk Islam, luar biasa. Ya, syahadat di depan kita itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi Bapak Ibu punya saudara yang mungkin ada, kadang-kadang kita nemukan ya orang itu Muslim, ya keluarganya ada juga yang non Muslim, atau tetangga, ya tetangga kita yang belum Muslim. Nah, kalau ada orang yang mau masuk Islam, kita nggak boleh nyari ustadz juga, Pak. Kadang-kadang kan ada orang yang datang ke kita, Bapak Ibu datang ke Ibu, saya mau masuk Islam, ya. Terus kita cari ustadz, jangan. Kita sendiri yang Islamkan, kita sahadatin. Ya, kenapa? Karena nggak boleh lama-lama, Pak. Ya, kalau ada orang yang sudah mau ingin masuk Islam, lalu kita ini mengalang-alangi atau kita nanti-nantikan. Tar dulu saya cari ustadz dulu, jangan. Kita Islamkan, kita yang bimbing. Ya, di rumah misalkan atau di dekat rumah kita ada yang mau seperti itu. Kenapa? Karena jikalau orang ini mau masuk Islam terus kita tidak segera Islamkan, suatu saat kalau dia pergi dari tempat itu lalu dia wafat, meninggal, maka kita ikut berdosa, ya, karena dia mati dalam keadaan kafir, ya, wafat dalam keadaan kafir. Jadi jangan nunggu-nunggu, Pak.
kita nggak tahu waktu itu setelah ini akan terjadi apa. Ya, ya. Makanya manfaatkan, kita harus segera. Ya, segera. Ya, kalau kebetulan juga ada ustadz di situ, ya lebih baik, ya bagus. Tapi kadang-kadang kan susah. Ya, mungkin waktunya lagi tidak ada di sana di tempat itu, ya kita segera bimbing. Kita baca, ucapkan syahadat saja, bimbing syahadat. Ya, lalu arahkan. Setelah itu dia sudah resmi sebagai muslim agama Islam. Jadi ini tentang hidayah, ya, tentang sebuah hidayah, petunjuk agar kita senantiasa mengajak orang untuk berbuat baik, ya terlebih-lebih memeluk agama Islam. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kekhilafan dan panjang lebar atas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ilmu, duduknya kita di tempat ini kan sedang ngaji, Pak. Kita ini sedang ngaji. Ya, ngaji itu menata diri, menata hati, ya. Dengan ngaji ini cerah hati kita, Pak. Enak, nggak sumpek. Ya, nggak sumpek. Coba deh Ibu deh. Kalau dari rumah nanti pergi ke masjid, ada pengajian, datang. Ya, kumpul di dekat masjid, kan ada banyak masjid di rumah kita tuh. Ya, dekat rumah, datang. Itu yang sumpek hati itu hilang. Ya, sumpek hati, ya itu kan adanya di sini nih. Sumpek tuh adanya di sini nih. Sumpek resah, gelisah, pilu, dendam, apa semua di sini nih. Semua ada di sini nih. Ya, makanya dikeluarin tuh dengan kita duduk ke tempat-tempat yang baik. Ya, kadang-kadang itu ada, setiap hari pasti kita ngerasain itu. Ya, ada kejenuhan, kebosanan, itu adanya ada di sini semua nih. Ya, makanya adanya di hati kita. Baik, saya kira. Terima kasih Bapak dari Lampung, Pak ya. Salam dari Lampung, Pak ya. Alhamdulillah jamaah kita rajin ya, jauh-jauh dari Lampung. Kita yang di Jakarta kadang-kadang ke Istiqlal jarang. Ini dari Lampung ya. Alhamdulillah luar biasa antusias Bapak sekalian. Tadi apa yang saya sampaikan ya, kaitan dengan ada orang yang Bapak tanyakan tuh, ada orang yang masuk Islam, ya sudah Bapak syahadatkan, bagus itu Pak, ya seperti itu ya. Dan memang terkadang kita tidak menemukan orang itu lagi, ya. Mungkin sudah jauh dan jauh di sana, misalkan tidak kenal, tidak tahu itu bagaimana hukumnya, ya. Nah, yang pertama saya sampaikan, mandalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka kita akan dapat pahala ya dari apa yang kita berikan petunjuk. Ya, seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, jadi kalau kita kasih petunjuk, ya jalan hidayah, maka selama dia itu menjalankan ya jalan hidayah itu, kita akan mendapatkan pahala. Nah, kalau itu sudah tidak ada komunikasi dengan kita, ya tentunya ya tadi sudah betul, khairul birri ajiluhu. Ada sebuah istilah, khairul birri ajiluhu, sebaik-baik amal disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, amal itu nggak boleh ditunda-tunda. Ya khairul birri ajiluhu. Ada sebuah istilah mengatakan. Nah, kalau sudah terlepas komunikasi dengan orang itu, tentunya ya itu sudah ya sudah terlepas tanggung jawab kita, ya hukumnya sudah tidak ada hukum lagi dengan kita, karena sudah kita berikan dia petunjuk, hidayah, nasihat, arahan, ya arahan. Karena kan Nabi kan juga diperintahkan fadzakir innama anta muzakir. Itu maka Nabi diingatin sama Allah, wahai Nabi, engkau itu hanya sebagai pemberi peringatan, sebatas pemberi peringatan, bukan pemberi sanksi hukuman. Ya. Jadi Allah yang selanjutnya adalah Allah yang memberikan sanksi tersebut. Jadi sudah lepas Pak, tanggung jawab Bapak sudah lepas. Karena yang pertama Bapak sudah diberikan nasihat, terlebih nanti kalau bagusnya memang kita bimbing terus. Ya. Ya, hilang kontak, karena ini hilang kontak kan masalahnya kan. Ya, bagusnya kita kalau masih ada kontak, kita terus berikan
pencerahan ya, seperti cara ibadah sholat seperti apa gitu kan. Lalu wudunya harus seperti apa dalam sholat, terus kita ajarin, itu lebih baik lagi tuh. Ya namanya berkesinambungan ya, istiqomah untuk melakukan kebaikan. Nah tadi juga kaitan dengan spesialnya Pak, ibadah ya, yang paling spesial itu nuntut ilmu Pak. Orang yang ngajarin ilmu sama orang yang belajar ilmu itu dahsyat Pak. Ya, saya ceritakan ada sebuah hadis keterangan kalau ya saya jelaskan ya, tidak perlu saya sebutkan Arabnya, ini ada mengatakan jikalau kita biasa menuntut ilmu, misalkan datang ke sini Pak, kita rajin nih datang ke sini untuk datang nih dengerin pengajian seperti ini, tiba-tiba kita sakit, sakit ya, atau karena kita ada urusan bepergian jauh, itu kita masih dapat pahala. Baik yang nuntut ilmu maupun yang ngajarin sama mendapatkan ganjaran. Itu spesialnya urusan menuntut ilmu Pak ya, jadi beda ya. Mohon maaf, sholat tidak bisa seperti ini ya. Kalau nggak bisa sholat di Istiqlal, besok sholat di tempat lain atau di Masjidil Haram di Mekah, kita sekali habis itu besok pulang ke sini kan udah lain ceritanya, udah lain. Tapi amalan ilmu, amalan menuntut ilmu, sekitar ilmu, baik dia belajar cari ilmu atau dia mengajarkan tentang ilmu tadi, kalau ada uzur ya, itu ada uzur, itu masih ngalir Pak. Bahkan bukan itu, kalau meninggal, biasa kita ngaji, tiba-tiba ada orang meninggal, dia rajin banget datang ngaji, pengajian, kemana-mana datang ya, di masjid ini datang, masjid itu datang, ada pengajian tablik akbar dia datang, ajalnya sudah habis ya, maka itu masih ngalir Pak ya, karena dia kebiasaannya istiqomah dalam menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Jadi itu Pak, jadi Bapak masih dapat ganjaran, dan insya Allah ya tentunya jangan berhenti ya, jangan berhenti. Kita ini harus semangat ya, melihat muridnya atau jamaahnya sedikit atau banyak tidak jadi permasalahan, tetap ya, karena ini kayak begini ngumpul ini kan Pak ya, itu ya memiliki keutamaan di dalam agama kita yang luar biasa ya. Ya, bahkan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Duduknya kita sekarang di tempat ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Saya mau tanya sama Bapak, kira-kira pernah nggak dalam hidup Bapak ngelaksanakan 1000 rakaat? Pernah nggak? Saya sendiri belum. Ya. Pernah nggak kita ngalamin 1000 rakaat? Ya, saya taraweh 23 aja kita kadang-kadang ya suka, ya mohon maaf, kadang-kadang besoknya aduh, ini imamnya siapa sih ini katanya. Lama banget nih 23 rakaat lagi. Besok cari yang 8 yang 11 gitu kan. Nyari yang pengen, kalau ibadah tuh mohon maaf, ya terus terang aja, nggak di mana-mana, kadang-kadang pengen cari yang yang ringan-ringan, yang cepet-cepet selesai gitu kan. Ya, padahal ya itu lebih banyak, itu lebih baik gitu kan. Nah ini duduknya kita tempat ini, dan juga lebih baik daripada 1000 orang kita jenguk orang sakit, dan juga lebih baik daripada 1000 itu mengantarkan jenazah. Jadi keutamaan kita duduk di tempat ini itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk orang sakit 1000 orang, dan juga lebih baik daripada mengantarkan jenazah 1000 orang. Kira-kira pernah nggak kita ngalamin begitu dalam hidup kita? Susah ya, tapi dengan duduk kita di tempat ini atau di rumah nanti datang ke tempat pengajian, ada kan di masjid-masjid kan tiap seminggu tuh pasti ada pengajian, datang ke tempat itu luar biasa kan ganjarannya. Saya kira demikian Pak ya, cukup Pak ya, mudah-mudahan cukup bisa terjawab ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu di tempat ini silaturahim ya, saling mengenal dan juga
saling bertukar pikiran ya dalam tentunya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat kita ini insyaallah Allah berikan ganjaran sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat waktu dan terima kasih atas perhatiannya, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.